Bagaimana pergerakan yield dari tenor 10 tahun, memang kalau kita melihat secara jangka panjang di 2022 gitu ya, terlepas dari tadi berbagai tekanan kenaikan suku bunga acuan, eee, mungkin ada potensi, saya lebih mengatakan volatil ya, jadi bisa, bergerak mengalami peningkatan, kemudian juga, namun di sisi lain karena ada beberapa sentimen yang bagus ya untuk di bond market seperti misalnya, penurunan defisit fiskal ya. Pemerintah di tahun 2022 bahwa APBN itu akan dipatok defisitnya lebih rendah ya dari tahun 2021 ini dan 2020 karena pemerintah sedang konsolidasi fiskal, bahwa defisit harus kembali mengarah ke 3%. Sehingga supply SBN untuk di tahun 2022 itu juga ya tentu lebih rendah ya dari tahun 2021 ini. Sehingga itu menjadi faktor yang membuat uh, katalis positif untuk pasar SBN. Juga prospek pemulihan ekonomi ya di Indonesia dan juga tentunya nanti tergantung juga bagaimana kondisi inflasi di domestik tadi. Apakah memang lonjakan inflasi di Indonesia ini tahun depan akan terjadi seperti yang terjadi dialami di US saat ini gitu ya. Nah, lalu bagaimana respons dari kebijakan Bank Indonesia ya? Apakah memang level inflasinya nanti akan melonjak bahkan di luar target sehingga dibutuhkan kenaikan suku bunga atau tidak gitu ya? Nah, namun tentu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dipungkiri adalah kenaikan atau pengetatan moneter di AS ya, ini mungkin kepastiannya sudah cukup tinggi ya. Sebelumnya, kalau saya amati ya di pasar obligasi itu bahwa kalau terjadi lockdown gitu ya, kemudian, ekonomi kembali dibatasi aktivitasnya, maka kecenderungannya, investor beralih ke yang instrumen yang lebih aman, dalam hal ini SBN, itu dia makanya tadi saya bilang bahwa di tahun 2020 itu zona nyaman obligasi dan tahun 2021 ini sedikit berkurang gitu ya zona nyamannya karena, eee, ada optimisme sehingga optimisme ini akan mendorong, eee, kembali meningkatnya risk taker ya di market gitu sehingga, orang atau investor lebih cenderung mengantisipasi atau lebih dulu masuk ke instrumen yang berpotensi menghasilkan gain yang lebih tinggi gitu. Kalau proyeksi dari PHEI, range yield di SBN tenor 10 tahun itu akan ada di kisaran berapa di 2022 nanti? Oke, baik untuk proyeksi mungkin ya untuk pastinya karena kami dari PHI itu, tidak bisa menginfokan kisaran atau angka pasti dari yield-nya ya, karena kami sebagai lembaga penilai independen, mmm, namun secara pergerakan kalau saya rasa tidak terlalu jauh berbeda dengan di tahun 2021 ya pergerakannya dengan saat ini ya, baik untuk tenor 10 tahun atau 5 tahun. Karena ada pengaruh juga begini dari, faktor kepemilikan SBN saat ini ya. Kita kalau melihat porsi atau komposisi kepemilikan SBN saat ini itu lebih di-drive oleh perbankan lokal ya. Kita melihat porsi bank di SBN itu sekarang sudah hampir mencapai 40%. Ya, berbeda atau berkebalikan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 ke bawah gitu ya, di mana investor asing atau non residen itu secara kolektif yang 40%, 35 sampai 40%. Nah, ini tentu menjadi suatu hal yang baik sebenarnya bagi bond market karena apa? Karena dengan semakin meningkatnya investor domestik itu akan menurunkan gejolak di pasar ya, ketika terjadi sentimen negatif di pasar obligasi ini. Seperti yang kita lihat di sini bahwa terlepas dari spekulasi The Fed ya, tapering, pasar obligasi masih sanggup mencatatkan return di atas 5% secara, year to date gitu kinerja return-nya. Jadi, sehingga di tahun 2022 itu kisaran pergerakan yield itu tidak terlalu berbeda jauh ya, ada eee, volatilitas bisa jadi ada di beberapa waktu di tahun 2022 sehingga
untuk secara keseluruhan overall tidak jauh berbeda dengan di tahun ini karena pengaruh dari meningkatnya komposisi investor domestik ya yang bisa meredam volatilitas pasar.